Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan menanggapi salah satu ceramah yang telah disampaikan oleh seorang ustadz, di mana ceramahnya ini sangat mengejutkan sekali, utamanya untuk kaum muslimin seluruh Indonesia. Mari kita simak terlebih dahulu dan kami akan membantah apa yang sudah dinyatakan oleh ustadz tersebut. Berikut ini videonya. Wali Songo itu nggak ada bukti yang otentik, semuanya kata sepuh kita. Apakah Wali Songo meninggalkan buku? Kalau Imam Bukhari ada Sahih Bukhari, tapi nggak ada kitab Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, nggak ada. Karena tidak ada bukti yang otentik tentang Wali Songo, kita tidak bisa memastikan. Dalam video tersebut jelas sekali nama ustadznya adalah Badrussalam LC Al-Wahabi. Dia ustadz yang sangat disanjung oleh kaum sebelah. Dalam ceramahnya dia mengatakan Wali Songo itu tidak ada bukti yang autentik, tidak ada bukti yang nyata, tidak ada bukti yang jelas. Mengapa begitu? Ya sebab Wali Songo itu mana buktinya, karyanya mana, kitabnya mana, bukunya mana. Kalau seumpama Imam Bukhari jelas ada Sahih Al-Bukhari. Kalau Imam As-Syafi'i jelas ada kitab Al-Um. Kalau seumpama Imam Ibnu Majah ada Sunan Imam Ibnu Majah, ada Sunan ini, Sunan ini. Tetapi nggak ada kan kitab Sunan Bonang, Sunan Giri, atau Sunan Gunung Jati, nggak ada. Sehingga dengan demikian kata Badrussalam LC Al-Wahabi ini berarti Wali Songo itu tokoh fiktif. Pernyataan ini sangat menyakitkan sekali, utamanya bagi kaum muslimin seluruh Indonesia. Kita semua sudah tahu dari sejarah-sejarah yang turun-temurun di pelajaran-pelajaran, di pondok-pondok, di sekolah-sekolah sudah diajarkan bahwa ada Wali Songo dan keturunannya banyak. Ada keturunan-keturunan beliau semua itu ada, makbarohnya ada, makamnya ada. Mungkin Badrussalam LC Al-Wahabi ini mungkin ya dia alergi sekali untuk ziarah kubur ke makom-makom para aulia, para Wali Songo. Sebab di dalam kelompok mereka Wahabi itu memang dilarang, diharamkan bepergian jauh kecuali ke 3 masjid. Walaupun begitu, terlalu banyak para sutat-sutat Wahabi yang melanggar ajaran mereka sendiri, yang melanggar konsep mereka sendiri, yaitu tidak boleh bepergian jauh kecuali menuju salah satu 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Contoh sajalah Badrussalam, dia kuliahnya ke luar negeri sampai dapat titel LC. Kuliah ke luar negeri itu berarti apa? Perjalanan jauh, dan itu tidak menuju salah satu 3 masjid. Yang kemarin mereka mengundang siapa itu? Asim itu ya, Asim Al-Hakim. Dia itu dari luar negeri, diundang ke sini, hadir ke sini. Berarti kehadiran dia itu haram, karena di Indonesia ini tidak ada 3 masjid tersebut. Dan lucunya Badrussalam LC Al-Wahabi ini menuntut bukti autentik. Sekiranya Wali Songo itu tidak disebut sebagai tokoh fiktif, harus ada bukti autentik. Pertanyaannya adalah, menurut Badrussalam LC ini yang dimaksud dengan bukti autentik itu apa? Lalu mengapa dia mencontohkan mana buktinya? Kitabnya nggak ada, karyanya nggak ada. Kalau seperti ini yang dimaksud bukti autentik, yaitu ada karya, ada karangan, ada tulisan, maka menjadi persoalan. Apakah kakek atau mbah-mbahnya Badrussalam LC ini memiliki kitab, mengarang kitab atau buku? Berarti kalau tidak, mbahnya fiktif gitu. Ya Allah, luar biasa. Keberadaan seseorang itu tidak bisa diukur punya karya atau tidak, tetapi melalui sejarah-sejarah. Sama halnya dengan kita itu tidak tahu ada ini, ada bapak ini. Kita nggak nututi, sehingga kita dari orang yang sebelum kita terus sampailah kepada orang yang sezaman dengan dia. Maka sangat kurang ajar sekali apabila Badrussalam LC ini mau percaya ketika Wali Songo punya kitab, baru dia mau percaya adanya Wali Songo. Tetapi kalau nggak ada kitab, nggak ada karya tulisan, nggak ada bukti, lalu dia itu bilang tokoh fiktif. Luar biasa. Kalau seumpama pikiran Badrussalam LC ini kita turuti teman-teman,
maka konsekuensinya sangat menakjubkan. Apakah itu? Semua keturunan-keturunan Wali Songo itu berarti apa? Fiktif. Berarti dia ngaku-ngaku keturunan Sunan Bonang, ngaku-ngaku keturunan Sunan Kalijogo, ngaku-ngaku keturunan Sunan Gunung Jati. Berarti kan semuanya ngaku-ngaku. Kalau sudah para sunannya, Wali Songonya sudah disebut fiktif, berarti keturunannya yang ngaku-ngaku saya keturunan Wali Songo, saya keturunan Sunan Gunung Jati, berarti otomatis fiktif dong. Pengakuannya itu gak benar. Sebab para sunannya aja sudah dianggap fiktif oleh Badrussalam LC Al-Wahabi. Orang semacam ini berbahaya teman-teman. Bahaya sekali. Nanti bisa dia itu mengingkari adanya ini, adanya ini, adanya ini ketika dia tidak menemukan karya. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Coba kita tanyakan kepada Badrussalam LC Al-Wahabi ini. Buyut-buyutnya yang ke-20. Buyut dia yang ke-30 atau buyut dia yang ke-15 aja wis. Ada enggak karya kitabnya? Ada enggak? Kalau seumpama buyutnya yang nomor 15 itu tidak punya karya, apakah lalu dia tidak mau mengakui keberadaan buyutnya yang nomor 15? Kalau seumpama buyutnya yang nomor 15 itu fiktif, anggap sudah enggak ada. Dari mana dia itu nanti bisa terlahir? Dari bapaknya terus, sementara buyut yang ke-15 ia tidak akui. Perlu diketahui, di dalam ajaran fikih, ajaran Islam, dijelaskan di sana bahwa khobar yang mutawatir, yang sekiranya tidak mungkin ada kedustaan disebabkan terlalu banyak yang bercerita. Jangankan satu negeri ini, seluruh Indonesia, satu desa aja, ketika mengatakan di sini ada kucing, satu desa, itu sudah sulit untuk tidak percaya, apalagi seluruh Indonesia. Tiba-tiba ada orang baru lahir, Badrussalam LC Al-Wahabi ini, ustadz yang cuma lahir kemarin, lah kok ngomong Wali Songo fiktif. Ini perlu diperiksa otak nih orang. Macam mana pula lah ini kok bisa ngomong Wali Songo fiktif. Mungkin Badrussalam LC Al-Wahabi ini tidak pernah belajar sejarah Wali Songo. Ya mungkin karena nggak pernah mondok di pondok Nahdlatul Ulama atau Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau seumpama seluruh dunia umat Islam ini percaya kepada ucapan Badrussalam LC Al-Wahabi ini, otomatis bubarlah Wali Songo, bubarlah wali yang 9, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, dan sunan-sunan yang lainnya, gugur. Kalau Anda mau tahu, silakan datang ke makbaroh beliau semuanya. Datang, pergi ke makomnya Sunan Giri, pergi ke makomnya Sunan Derajat, pergi ke makomnya Sunan Gunung Jati, pergi ke makomnya Sunan Bonang, pergi ziarah. Jangan anti ziarah. Tidak haram hukumnya Anda meskipun jauh-jauh untuk berziarah. Gak ada larangan dalam Islam. Itu pun hadis-hadis yang dibawa Wahabi itu selalu disalahpahami. Ngomongnya la tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali menuju salah satu 3 masjid. Ada yang Masjidil Haram, ada Masjid Al-Aqsa, ada Masjid Nabawi. Kecuali itu aja. Selainnya gak boleh. Nah kalau memang tidak boleh pergi jauh kecuali ke 3 masjid ini, maka Anda nggak boleh ceramah di luar kota. Anda nggak boleh kuliah ke luar negeri. Dan Wahabi nggak boleh ngundang sutat-sutat Wahabi dari luar negeri ke Indonesia. Nggak boleh. Sebab itu melakukan perjalanan jauh kecuali menuju 3 masjid itu. Kan berarti dilanggar sendiri konsepnya Wahabi itu. Saran kami kepada Wahabi, jangan lupa ngopi, ngolah pikiran. Ayo yang cerdas berpikir. Kita itu diberi otak oleh Allah agar bisa berpikir. Kalau otak tidak digunakan, efeknya ya seperti tadi. Pernyataan Badrussalam LC Al-Wahabi. Dia mengatakan Wali Songo fiktif dikarenakan menurut dia Wali Songo tidak punya karya ilmiah, tidak punya karangan kitab. Beda dengan Imam Syafi'i, ada kitab Al-Umnya. Beda dengan Imam Al-Bukhari, ada Sahih Al-Bukharinya. Kalau sunan ini kan nggak ada. Berarti itu cuma tokoh fiktif. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Apalagi kita sudah tahu dari video yang sudah viral
yaitu videonya salah satu Ustadz Wahabi namanya Zainal Abidin. Intinya dia itu katanya ada kitab karangan salah satu Wali Songo, ada. Itu kata Zainal Abidin. Tetapi versi daripada Badrus Salam nggak ada. Sesama Wahabi aja sudah nggak kompak. Begitulah efek kalau orang kurang ngopi. Oleh sebab itu, ojo lali ngopi. Semoga ini manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila sirathil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.